Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dika di sini. Jadi, kita bakalan lanjutin tentang bab 5 yaitu hukum asuransi. Langsung aja. Yang pertama, asuransi dan kegunaannya. Asuransi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu pengusaha ataupun pribadi. Tujuannya yaitu untuk memperalihkan resiko baik seluruhnya atau sebagian kepada orang lain. Contohnya, lingkungan pegawai negeri sipil ada tanggungan untuk anggota yang berobat dengan menggunakan askas. Hal-hal yang dikemukakan di atas adalah merupakan suatu yang berhubungan erat dengan asuransi. Yang B. Pengertian dasar hukum asuransi. Dalam pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Yang C, ada 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama, premi. Pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Yang kedua, ganti rugi, yaitu dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Yang ketiga, peristiwa yang belum terjadi tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian pada tertanggung, misalnya kebakaran. Yang D, prinsip dalam asuransi. Jadi di dalam prinsip dalam asuransi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip kepentingan. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Yang ketiga, prinsip utmost good faith. Yang keempat, prinsip subrogasi. Yang E, polis dalam perjanjian asuransi. Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, polis tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Polis berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung. Yang F, macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi ganti rugi. Ini penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ini adalah asuransi kebakaran, bahaya hasil pertanian, dan pencurian, dan lain-lain. Yang kedua, itu asuransi sejumlah uang. Asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Perbedaan asuransi ini sama asuransi ganti rugi adalah bahwa dalam asuransi sejumlah uang tidak harus didasarkan pada suatu kerugian tertentu, misalnya itu bencana. Selanjutnya yang ketiga, asuransi campuran. Jenis asuransi ini termasuk dalam asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1974 tentang wajib kecelakaan lalu lintas jalan dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana wajib kecelakaan lalu lintas jalan raya. Pemerintah membuat kedua undang-undang di atas tujuannya untuk memikul resiko secara gotong royong terhadap kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan. Yang G, asuransi yang diatur di luar KUHD. Yang pertama, asuransi kredit, yaitu penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi pembayaran kredit oleh debitur. Yang kedua, asuransi pencurian, yaitu penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang tertentu. Yang
Selanjutnya H. Asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut asuransi yang bertujuan untuk menyediakan suatu jaminan tertentu kepada seseorang atau masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya, antara lain tabungan dan asuransi pegawai negeri, asuransi sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil, dan yang terakhir asuransi sosial angkatan bersenjata. Oke, sekian dari bab 5. Jadi semoga videonya ini dan materinya membantu teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bab selanjutnya.